keterangan dari masing-masing channel ini memang bisa dari sini. Contoh misalnya yang ini angki berapa itu B1 B1 ini kan berarti di sini kan B1 itu adalah solvent larut. Kemudian apa lagi B5 berarti di sini B5 itu yang tengah fit berarti itu minyak. B4 itu ini B4 itu refinat itu biasa harusnya sih kalau yang di sini kan dia produknya ya. Kemudian tapi isinya minyak ya. B1 ini itu air. Iya, larut. Jadi kita kan jadi di sini minyak udah dengan alkohol. Ini ini solvennya kita mau pelarut apa air. Apa tadi di kelas saya bilang apa? Bahwa kita mau mengikat si alkohol dengan larutnya air gitu ya. Nah, refinat itu sebenarnya kita pakai itu ketika panas itu dipakai. Jadi hasil pemanasan dia masuknya ke sana. Cuman karena ini saya rasa itu saya bingung. Saya harus diskusi lagi dulu sih sama Pak Rahiman mana yang lebih efektif gitu ya. Karena memang kalau panas ya kita nggak bisa di sini. Ini ruangnya dingin, terus harus pakai panas. Kemudian air harus tetap nyala untuk recycle kan, karena dia harus destilasi. Nah itu yang saya pikirkan. Tapi sementara teman-teman, ini kalau ini sebenarnya kalau nggak pakai panas, ini sama simpelnya dengan yang sama, karena sama-sama kolom, sama-sama mengontakkan. Bedanya yang ini yang dikontakkan adalah minyak dengan air. Oke. Nah sekarang teman-teman harus cek dulu, lihat jalur pipanya antara yang ini sama ini dong. Nah cek di bawah, jadi teman-teman tahu ya di belakang ada pompa, di belakangnya ada pompa. Minyak ada dua, pertigaannya di mana pertigaan? Sini Bu. Oke, itu punyanya si minyak. Oke, naik dia ke mana? Sini Bu. Oke, terus masuk ke sini ya berarti ya. Ini Bu. Fit, ingat minyaknya itu fit. Berarti teman-teman ngatur flow-nya di sini. Karena FI, flow indikator. Oke, masuk. Setelah dari flow indikator kemana dia? Yang oranye itu turun ke sini. Oke. Dari bawah berarti Bu masuk. Oke, benar. Minyak dari bawah. Kenapa minyak di bawah? Karena dia densitasnya lebih besar daripada air. Lebih ringan. Jadi harapannya ketika air dikontakkan, air kan keluar dari sini ya, dari pancur. Itu di spray Bu ya? Iya, dia spray. Kemudian dia akan berkontak kan dengan minyak yang keluar di sini. Jadi ketika minyak berkontak sama air, ketika sudah kontak ya dia akan naik ke atas minyaknya. Jadi posisinya kalau udah selesai proses recycle-nya, minyak ada di sini, air di bawah. Itu sama kayak yang tadi. Kalau tadi kita ngeluarin airnya dulu, baru gasnya di inlet, sama ini juga. Air dulu, baru minyak. Kenapa? Kontaknya minyak. Oke, kalau coba di bawah, teman-teman lihat ada ini kan bolong-bolong ya. Kemudian ada bagian tengah itu nozzle minyak keluar. Jadi kenapa harus air dulu? Supaya air dia minimal segini aja dulu. Ketika minyak dulu yang keluar, dia akan turun ke bawah ini deh. Karena dia lebih berat kan Bu? Iya, bukan. Karena justru nggak ada air. Kalau nggak ada air kan dia tambang ke atas. Kalau nggak ada air itu kalau ada air. Kalau nggak ada air kan dia ke bawah. Iya kayak gini. Nah, sedangkan air itu munculnya dari atas. Nah, entah khawatirnya dia kayak gini, dia melekat di dinding-dinding bawah. Jadi makanya penuhin air dulu minimal sampai sini. Jadi ketika si minyak keluar, dia udah langsung ke atas, di bawahnya clear. Berarti air terus di sini segini Bu ya? Sampai batas ini gitu untuk mengotakkannya.
Nah, yang tricky itu tadi ya, ini nanti teman-teman kita bersihin dulu sebelum praktikum supaya kita bisa recycle. Bersih dari sini. Nanti teman-teman ngambil sampel boleh dari situ juga. Karena kan asumsinya air dia udah berkontak sama minyak, dia kan akan ikut air kan, alkoholnya akan ikut air kan. Berarti langsung ke bawah kan? Iya, ngambilnya dari situ. Gitu. Oke, itu tadi fit. Sekarang solvennya. Sama aja bedanya. Ini batasannya Bu. Oke, solven dari sini ya. Iya. Ini ya. Oke, ya, naik ke situ. Biru. Ya, sini berarti Iya, itu fitnya dari sini. Oke, sekarang ketika udah terjadi kontak, kemana output itu keluar? Kalau tadi air di spray lewat mana? Air disemprot atas. Ya, tapi yang mana? Kan ini baru solven nih. Solven kan tadi kamu baru sampai ini kan. Kemana lagi dia alurnya? Ini Bu. Paling atas Bu ini Bu. Oke, sekarang berarti outletnya kemana? Outputnya. Outputnya itu. Kalau ada yang minyak itu berarti kan dia harusnya lewat sini samping ya? Iya. Ya, kemana? Ini kan Bu, ini kan air nih Bu. Ya, berarti kan yang atas ini kan? Ya itu air, berarti kan output lainnya di mana? Karena itu ada lubang. Teman-teman lihat nggak? Nih. Iya. Berarti dia masuk ke minyak. Iya. Berarti yang di atas itu minyak kan? Kalau udah terkontak sama air, minyak ada di atas kan? Nah, dia akan turun lewat situ. Kemana? Ini ke pertigaan ini. Ke sini kan? Sini aja Bu. Sini Bu. Ini kan Bu, jalurnya. Kan bener ini kan? Ini Bu beda. Ini Bu. Yang ini. Oh, Yang ini Bu. oh ya, oh nah ini untuk yang pemanasan, balik lagi ke situ. Ini jalurnya Bu. Ya oke, terus ke yang kuning minyak kan. Kemudian dia akan ke sini. Nah, keluarin dia ke sini di pertigaan. Nah, teman-teman harus lihat, cek di sini ada tulisannya fit, ada refina. Fit Ya. Berarti kita harus balikin. Minyak itu tadi tempatnya Refina di fit. berarti valve-nya menghadap ke fit. Balik lagi supaya dia recycle. Gitu. Oke, sekarang Refinat itu. Berarti kalau di sini kan Bu. betul. Oke, terus kemudian yang ini solven. Outputnya dari mana? Bawah. Output solven berarti ini nih. Sini ke atas. Hijau kan? Ini kan? Hijau, Masuk Bu. ke hijau. Ke sini kan? Ini kan? Nah, kemudian dia turun lagi ke sini. Balik lagi. Hijau ini. Benar nggak? Ini ke ini lagi Bu, pertigaan ini Bu ya? Iya, pertigaan ini. Makanya di sini harus cek. Berarti Valve-nya harus ke solven. Berarti tetap begini ya, supaya dia keluar. Baru masuk ke situ. Itu recycle. Kalau tanpa panas. Kalau pakai panas, teman-teman harus belokin ini ke refina supaya dia naik ke atas. Ya nggak? Kalau di atas kemana harusnya? Kan atas nih. Udah kan? Naik ke sini. Berarti kan dia di sini. Ini bawah ini bukan? Ini sorry, ini masuk ke sini, gitu kan ya? Nanti di sini dipanasin, kemudian baru Disahin. Lalu kalau pakai panas, Alirannya ke sini. kebayang? Kalau pakai panas, kalau nggak pakai panas berarti jalurnya gimana? Simpel aja, kita langsung ke sana berarti Iya ya. langsung. Langsung ke solven, langsung ke Ini fitnya. Kalau pakai panas jadi yang dapetinnya ini kan CD-nya kan Bu, Refinatnya. Produknya dimurnikan lagi, diekstraksi lagi, dipisahin. Itu sebenarnya. Paham? Berarti kalau misalkan pakai panas ini yang di dalam sini si refinat. Ya karena kan tadi outputnya dari mana? Sini kan diturunin. Ini dia masuk ke sini kan? Dipanasin, kemudian nanti yang dimuat. muatnya nih ke si sini. Alkoholnya kan, produknya kan. Iya. Sisa ke sini, turun ke bawah itu buat airnya. Kemudian hasilnya dia ke sini kan? Masuk lagi ke sini. Kalau yang ini dari sini, produknya ke sini. Inilah real produknya harusnya. Alkohol yang tidak itu terpisah, airnya ke belakang. Ngambil sampelnya dari sini bawah. Gitu. Tapi ini kayaknya nggak mungkin pakai panas. Nggak butuh ya? Saya bingung kalau kita pakai tangan.
valve-nya. Karena ini kan mau saya keluarin. Jauhan Bu. Iya, saya pikir gimana? Iya sih. Jadi masih pakai panas aja tuh, normal aja. Normal kotak-kotak doang. Iya. Iya sih. Sebenarnya sama juga, yang lain juga cuma hasil kontaknya itu tinggal dipanasin aja. Iya, kan? sebenarnya sistemnya kan sama kayak gini. Ininya produk yang aman. Ada yang mau ditanya? Kebayang proses? Ini nih ngedrum di Situ. sini ya. Iya. Nanti Kalau dipis. panas. Kan ini air kan? Iya. Iya. Nah, itu Air yang udah ada alkoholnya, tinggal difiltrasi. kontinu lagi nggak bu? Pas satu kali full atau berapa? Sama kayak tadi, Iya. dia kontinu. Per menit tadi. Iya. Ya, variasi. Prosesnya ya kalau bisa, makanya di awal itu kalian just udah stabil, nah barulah itu masuk dalam continue. Tinggal diambil 10 menit pertama, nggak usah diotak-atik, tungguin aja 10 menit baru diambil lagi kan. Ya stabil itu maksudnya air udah segini, baru minyak naik, tunggu berapa menit lagi baru kita hitungkan. Stabil itu dilihat dari sini. Kalau dia prosesnya udah oke, terus posisinya 50-50. Minyak 50%, air 50%. Baru itu kita hitung Iya. per menitnya Bu ya. Kebayang? Terus tadi yang gozi nanya tuh, nanya ini gue tahu. V4 itu. Oh buat ini panas ya, ya. buat apa ngejat flow-nya berapa? Buat refluxnya. Mm-hmm. Kalau berarti kalau misalnya juga sama Bu, stabilnya gimana kalau yang itu? Kalau yang ke situ, Gas. yang saya bilang bahwa minimal flooding, nggak mau lihat floodingnya, banjirnya itu. Berarti harus ditandain tadi itu kan, Betul. sampai berapa senti itu kan? Iya, dari bawah 10 cm maksimal. Kalau udah Berarti- stabil ya jangan diotak-atik, udah tinggal Iya, tungguin aja, tunggu itu aja. kan lebih gampang. Ini berarti minyaknya sampai atas ini, Bu. Iya. Kan dia supaya bisa keluar, kalau asumsinya kan supaya dia bisa bantu. Itu gini minyak baru. Tapi nanti pada saat prosesnya ketika air, ya dia continue ya, air tuh harus tetap masuk kan, jangan berhenti. Cuman untuk memasukkan minyak harus ada masa tunggu dulu ya. Nanti kalau minyak udah masuk, airnya nyalain lagi gitu. Bukan, memang harus dia continue. Jadi teman-teman boleh buka valve minyak kalau minimal airnya Udah udah terpenuh ya, iya. cukup. Biarin aja dia jalan terus, yang penting minyaknya itu Oh iya bisa iya. dimasukkan. Dua-duanya tetap jalan, dua-duanya Heeh. tetap jalan. Tadi dua. Iya. Tapi di awal ya harus air dulu tadi ya, supaya minimal segitu. Tadi supaya apa Bu? Supaya naik, supaya Kan si densitas. minyaknya Heeh. nggak jatuh ke bawah ya? Bukan jatuh. Iya, karena kan di sini kan asumsinya kalau nggak ada air atau minyak dulu yang turun kan dia akan turun ke sini ya. Oh, densitas. Oh iya. Nanti susah ini ya. Lekat di bawah. Paham? Paham Bu. Oke. Berarti ini udah fix nggak pakai panas Bu ya? Kayaknya Yang ininya bu. yang ininya. Ini kan buat nyalain, Iya. teman-teman tahu kan, Iya. nyalain. Kemudian berarti ini pompa untuk feed, pompa untuk solvent. Udah cuma dua, karena kita nggak pakai ini kan. Istilah sih. Iya. Nyalain dulu alatnya, kemudian berarti feed dulu apa solvent? Solvent. Solvent dulu, dulu. iya, Solvent soalnya itu kan udah aqueous bersih, tadi iya, kan udah ya. bersih air itu. Nyalain ini dulu. Kalau ini udah jalan, pastikan valve-nya terbuka sesuai. Cek satu orang situ, kalau udah oke baru nyalain feed. Kalau ngatur flow-nya di sini kan kita Bu. Ngatur apa? Flow-nya. Iya, betul. Untuk flow-nya itu dibebasin kayak tadi, Bu. Iya, sama. Kalian adjust. Nah, Ya, teman-teman beda flow di sini dengan flow di sana. Kalau ini kan dia mekanik ya. Jadi teman-teman harus lihat antara minyak sama solvent itu beda karena dia ada logamnya. Ya kan? Bola Maksimalnya logamnya. berapa? Nah, Kalau di sana kan 0,2 tuh. kalau di sini bebas saya serahkan. Yang penting posisi kontaknya. Nah, teman-teman harus cek. Nanti bantu saya, silakan cari di internet. Kalau dia air, logamnya dihitung itu terendam atau mengapung setengah. Karena dia ada yang beda, ada yang kalau misalnya minyak entah dia yang di atas, atau kan dia posisi logamnya itu. Iya. Saya lupa. Iya, iya. Setahu saya sih kalau minyak dia di atas, kalau air dia di bawah karena lebih berat. Tapi dicek ya. Oke. Paham?
Berarti ini Pak, maksudnya lebih besar lebih kecilnya sama aja bebas Bu. Iya bebas, teman-teman harus ngecek karena outputnya atau targetnya adalah ini 5,5 minyak setengah iya air. betul. Ya, gitu. Berarti kalau misalnya airnya kelebihan bisa ini ditambahin, Iya. dikurangin. Betul. Udah stabil baru masuk ini Hitungan waktu Oh, continue.